Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Haji Gun-Gun Unara, di mana channel ini selalu membicarakan tentang sejarah yang berkaitan dengan Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari Ibanagara Ciamis. Wahai sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, semoga keadaannya sehat walafiat, panjang umur, diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang penyebaran agama Islam di daerah Sukapura, Tasikmalaya. Adanya daerah Sukapura, adanya Raden Wirawangsa. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Raden Wirawangsa memakai umbul-umbul Sukakerta berhasil menumpas pemberontakan di Pati Ukur, sehingga Sultan Agung Mataram memberikan penghargaan kepadanya, yaitu dengan dilantiknya Raden Wirawangsa menjadi bupati pertama di Sukapura dengan gelar Wiradadaha I, dan dibebaskannya upeti dari Mataram sampai 7 turunan. Adanya Sukapura, adanya Raden Anggadipa atau yang bergelar Wiradadaha III. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Raden Anggadipa bersama ulama agung yaitu Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan berhasil melaksanakan roda pemerintahan dan penyebaran agama Islam yang sangat pesat. Maka Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan dijuluki ulama penyangga Sukapura. Baik, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak sejarahnya. Jangan lupa dukung channel Haji Gun-Gun, like, subscribe, dan komen. Di abad pertama, pemerintahan Kabupaten Sukapura beribu kota di Sukaraja pada tahun 1632 sampai tahun 1674 Masehi. Pada masa Raden Wirawangsa, Raden Jayamanggala, Raden Anggadipa I, Raden Subamanggala, Raden Sacapati, Raden Jaya Anggadireja, Raden Jaya Manggala II, Raden Demang Anggadipa II. Kebijakan spektakuler dari Raden Wirawangsa atau Temenggung Wiradadaha I Sukapura adalah sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan Mataram, yang mana Sukapura dibebaskan dari upeti terhadap Mataram sampai 7 turunan. Karena Raden Wirawangsa berhasil menumpas pemberontakan di Pati Ukur. Pada masa pemerintahan Raden Wirawangsa lebih menitik beratkan di bidang politik, yang mana tujuannya adalah terciptanya wilayah aman demi terciptanya kemakmuran rakyatnya. Raden Wirawangsa dari jalur ayah, Raden Wirawangsa bin Raden Entol Wiraha bin Serepan Cibuni Agung bin Raden Kusumah Diningrat bin Pangeran Benawa bin Jakatingkir hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik kandung dari Raden Wirawangsa yang pertama Kiai Astrawangsa sebagai Jaksa Sukapura, Kiai Narahita sebagai Patih dalam Sukapura, Kiai Narawangsa
sebagai patih luar Sukapura, Kiai Bagus Khalifah sebagai pemuka agama. Kiai Bagus Khalifah, ayah dari Syekh Khotib Muwahhid Panyalahan. Kiai Bagus Khalifah adalah kakek dari Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari, Imbanagara, Ciamis. Raden Dewi Munigar adalah sebagai penasehat utama. Dia seorang wanita yang arif, bijaksana, serta sakti. Raden Dewi Munigar mempunyai keistimewaan dalam pandangan batin, sehingga bila Raden Wirawangsa mempunyai kesulitan dalam pengelola negara atau mempunyai masalah, maka meminta petunjuk pada Raden Dewi Munigar. Pengertian dari Wira Dadaha, Wira artinya satria, Dadaha artinya keberanian. Jadi Wira Dadaha artinya satria yang mempunyai keberanian. Pengertian dari Sukapura, Sukapura, suka atau soka artinya tiang, pura artinya negara. Jadi Sukapura artinya tiang negara. Maka dengan istilah Sukapura ngadaun ngora, artinya Sukapura kedepannya akan menjadi satu wilayah yang maju dalam perekonomiannya. Eksistensi dinasti Wiradadaha yang paling menonjol dalam penyebaran agama Islam adalah di masa pemerintahan Raden Anggadipa atau yang disebut dalam Sawidak Tumenggung Wiradadaha ketiga pada tahun 1674 sampai dengan 1723 Masehi. Sebenarnya Raden Anggadipa atau sebut dalam Sawidak berdasarkan riwayat turun-temurun dicanangkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang ulama. Beliau sejak kecil sudah dikirim ke Aceh untuk mondok di pesantren yang dipimpin oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Dengan kata lain, dalam Sawidak lebih dulu berguru kepada Syekh Abdul Rauf. Setelah itu Syekh Haji Abdul Muhyi dan Syekh Jafar Siddiq dari Limbangan. Sedangkan yang direncanakan untuk menggantikan kedudukan Raden Wirawangsa, Tumenggung Wiradadaha I adalah Raden Jaya Manggala. Dan manusia ternyata hanya bisa berkeinginan, akan tetapi kehendak Allah lah yang berkuasa untuk menentukan nasib makhluknya. Raden Jaya Manggala wafat pada tahun 1674 Masehi. Pada saat itu terjadi huru-hara di Mataram, disebut dalam Tambela atau Wiradadaha II. Dalam Sawidak merupakan bupati yang berhasil meletakkan pondasi tata pemerintahan Kabupaten Sukapura. Kewenangan urusan pemerintahan didistribusikan kepada 4 patih juga putra-putranya, yaitu 1. Raden Junanegara sebagai patih 1 diberi kewenangan mengelola kesejahteraan dan keamanan. 2. Raden Abdul atau disebut Anggadipa II sebagai patih kedua dipercaya mengelola pertanian dan irigasi. 3. Raden Somanegara sebagai patih ketiga diberi kewenangan mengelola administrasi. 4. Raden Indra Taruna sebagai patih keempat diberi kewenangan urusan keuangan dan penghasilan negara. Pada masa pemerintahannya, rakyat Sukapura hidup sejahtera, gemah ripah loh Cinawi. Pada masa pemerintahan Anggadipa dalam Sawidak, datanglah seorang ulama besar yang merupakan adik seperguruannya, yaitu Syekh Haji Abdul Muhyi. Ulama inilah yang mendampingi dalam Sawidak dalam menjalankan roda pemerintahan di Sukapura dan sekaligus menjadi mantu dari dalam Sawidak.
Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan wawasan dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.